Kita harus tahu ya, Allah sudah katakan dalam Al-Quran bahwa Allah memberikan natur kepada manusia itu lemah, khilaf, dhaif. Artinya setiap manusia itu lemah, mudah tergoda. Makanya Allah berikan satu solusi. Jadi dalam Islam itu ada beberapa dimensi. Kalau kita bicara dari aspek dimensi agama Islam dalam syariat, ada bukan syariat ya. Dimensinya itu dimensi informasi, ada dimensi yang logik dan beyond logic, tapi bukan yang unlogic. Kalau kita bicara tentang aspek syariat atau hukum-hukum, maka ada beberapa, Pak. Perintah dan larangan dan kemudian solusi. Perintah, larangan, kemudian solusi. Maka ketika perintah terlanggar, Allah berikan solusi. Kalau seandainya saya berdosa, maka solusinya bertaubat. Bertaubat ini, kualitas taubat seseorang itu tidak ada satupun manusia yang mampu menilainya. Maka tidak ada orang yang bisa jual beli taubat, Pak. Seperti dulu gereja Katolik, jual beli taubat ya dengan indulgensi. Tetapi taubat itu hubungan internal seseorang dengan Allah, yang mana kualitasnya hanya diketahui oleh Allah dan orang tersebut. Karena kalau bicara taubat saja sama aja dengan orang yang munafik tadi. Maka ketika dia taubat, orang-orang yang sudah berbuat dosa, saya seandainya habis mabuk, saya sadar itu perbuatan dosa, saya sesali perbuatan itu, maka pertaubatannya adalah dengan satu, Pak. Pertama, mengetahui kalau itu perbuatan salah. Kedua, menyesali perbuatan itu, bahkan penyesalan termasuk pertaubatan. Ketiga, membenci perbuatan itu. Dan keempat, tidak pernah kembali, berusaha untuk tidak pernah kembali sekuat tenaga mengganti perbuatan tersebut dengan perbuatan yang soleh, yang baik. Itu namanya taubat. Kalau bukan seperti itu, bukan taubat. Kalau tidak seperti itu, namanya adalah menipu. Jadi dalam Islam itu aspeknya adalah pertama adalah perintah. Kalau kita bicara aspek hukum, yang kedua larangan, kemudian solusi. Makanya dalam Islam itu seperti dibolehkan berbohong itu bukan ajaran, tapi solusi, toleransi. Makan babi kalau kami terpaksa itu bukan ajaran, tapi itu toleransi. Harus ada 3 aspek dibedakan. Perintahnya apa? Perintahnya adalah sholat. Maka toleransinya apa? Boleh sholat dengan duduk kalau lagi sakit, boleh sambil tidur, atau kalau di atas kapal boleh nggak menghadap ke kiblat. Sama seperti ini. Perintahnya apa? Puasa. Solusi dan toleransinya apa? Boleh batalkan kalau sakit. Larangannya apa? Makan babi. Dilarang makan babi. Toleransinya apa? Tidak apa-apa kalau terpaksa, kalaupun bukan niatnya untuk mengenyangkan perutnya. Jadi yang diuji di Islam ini adalah kepatuhan kepada Tuhan, Pak. Seperti itu ya. Jadi di dalam Islam itu ada beberapa aspek. Contoh, perintah, larangan, solusi. Berbohong dalam 3 hal itu bukan perintah, karena literasinya berbunyi tidak diizinkan berbohong kecuali. Nah, jadi toleransi itu. Seperti itu, Bapak Vincent. Oh, ada pengecualian ya dalam berbohong ya di Islam. Oh, boleh. Kalau Bapak Vincent misalkannya contoh, Bapak Vincent sedang melihat papa dan mamanya bertengkar. Lalu Bapak Vincent lihat mamanya meminta cerai sama papanya. Lalu Bapak Vincent belikan coklat, lalu bilang sama papa, ini dari mama loh. Itu bohong atau bukan? Bapak Vincent beli coklat, kasih sama mama, bilang ini dari papa. Bohong kan? Iya. Kalau Yesus hukum itu, kalau Yesus itu lihat orang yang coba untuk menyatukan papa dan mamanya dibunuh, itu masuk neraka itu. Nah, itu bedanya agama kita. Ya, kalau di Islam itu tidak masuk neraka, karena itu menyatukan hubungan orang yang akan bercerai. Yang kedua, Bapak Vincent punya anak. Bapak Vincent rumahnya kerampokan. Bapak Vincent anaknya masuk ke dalam sebuah kamar mandi untuk sembunyi. Penjahat bertanya, mana anakmu? Saya ingin memperkosa. Bapak Vincent boleh nggak berbohong melindungi anaknya? Jujur pada saat itu. Pada saat itu, Bapak Vincent anaknya sedang sembunyi dalam lemari. Bapak Vincent ditanya sama penjahat, Vincent, saya melihat anak perempuanmu, saya ingin memperkosanya. Di mana anakmu? Pertanyaan saya, Bapak jujur atau berbohong pada waktu itu secara naluri? Mungkin saya tidak menjawab pertanyaan mereka, tetapi mungkin menggunakan hal-hal lain ya. Kalau yang saya tanya ini, yang saya tanya ini, kalau Bapak Vincent bilang begini, anak saya sudah keluar dari rumah, Yesus hukum itu. Maka Yesus bunuh Bapak Vincent, masuk neraka Bapak Vincent, karena mengatakan anak Bapak Vincent keluar dari rumah, supaya penjahatnya kejar anak Bapak Vincent keluar rumah.
kejam sekali Tuhan Anda ya. Inilah bedanya Tuhan kita ya. Tuhan Anda ngakunya kasih, tapi ternyata kepada korban tidak diberi solusi, kepada penjahat dikasihi. Beda agama kita ya. Kalau di Islam itu Tuhan kami keras kepada penjahat, lemah lembut kepada korban. Bahkan para korban teraniaya diberikan solusi untuk bertahan dirinya supaya tidak mati konyol. Ya, itu bedanya agama kita. Ya, kita agak beda jauh, beda sekali. Dalam agama Kristen menyelamatkan, bahkan Bapak Vincent tahu nggak? Bapak Vincent baca kisah Rahab. Rahab itu diselamatkan karena berdusta. Anda tahu itu? Rahab ketika dia menyelamatkan orang Israel. Anda tahu kisah Rahab? Nenek moyang Yesus yang seorang pesundal. Tahu kisah itu? Rahab itu berbohong kepada orang Yeriko. Dia katakan orang Israel itu telah pergi. Saya baru bertanya kepada Bapak Vincent bagaimana kalau itu terjadi kepada Bapak Vincent. Bapak Vincent bilang saya tidak menjawab. Rahab menjawab. Kata Rahab, orang-orang itu saya lihat sudah pergi. Padahal orang-orang Israel itu disembunyikan di soto rumahnya. Tuhan Bapak Vincent hukum nggak Rahab? Tidak. Tuhan Bapak Vincent selamatkan Rahab karena berbohong menyelamatkan orang Israel. Makanya saya bingung, ini orang Kristen ini dapat ilmu dari mana? Tidak boleh berbohong. Sementara Tuhannya sendiri izinkan orang berbohong. Saya kasih data tentang Rahab ya. Ini saya kasih data tentang Rahab. Baru Bapak Vincent kaji itu. Saya sudah tahu. Saya sudah tahu. Jadi ketika Tuhan Bapak Vincent mengizinkan Rahab berbohong, kenapa kemudian Bapak bilang jangan berbohong sama sekali? Berarti Tuhannya ini berbeda atau sama ini? Saya kan hanya bertanya tadi. Kalau saya kan dihadapkan dengan pertanyaan. Jika ada penjahat masuk, Bapak diam kan? Bapak diam aja kan? Nggak bisa melakukan apa-apa kan? Bahkan Bapak tidak mau berbohong. Iya silakan. Maksud saya gini, ditanya di mana anakmu, saya ingin memperkaosnya. Bapak diam aja kan? Enggak, saya nggak menjawab pertanyaan mereka, tetapi Bapak diam aja. Itu kan dia penjahat. Bapak diam aja intinya. Tidak mungkin saya diam. Terus pasti, Bapak ngapain? Ya pasti saya melawan lah, namanya penjahat masuk rumah. Gimana ini? Bapak baca kitab Bapak, jangan melawan orang yang jahat kepadamu, melainkan apabila ditampar pipi kiri kasih kanan, Pak. Iya. Waduh, kan ini kok ngelawan Yesus ini. Loh, dalam kitab Bapak, kalau Bapak melawan, Bapak babak belur. Kenapa Yesus melarang? Jangan melawan orang yang jahat kepadamu, melainkan apabila ditampar pipi kirimu kasih kanan. Nih, saya kasih data lagi nih. Ya, agak bingung memang dengan agama Kristen ini, berpihaknya kepada orang jahat terus. Matius pasal 5 nomor 38 sampai 39. Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata, gigi ganti gigi, tapi aku berkata padamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Orang yang ingin memperkosa anak Bapak itu mau jahat kepada Bapak. Bapak bisa ngelawan nggak menurut iman Bapak? Kalau bisa coba tunjukkan dalilnya. Ya, kalau memang yang dibaca itu kan pasti kita harus memahami dengan baik. Silakan berikan paham kepada saya. Bagaimana cara memahami ketika Yesus memerintahkan, jangan melawan orang yang jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kirimu kasih yang kanan. Berbohong menyelamatkan anak tidak boleh. Cukup diam saja, silent. Ya, tutup mulut, diam saja. Tidak bisa memberikan solusi. Anak saya sudah keluar, silakan anak saya ada di belakang rumah, coba cari dia. Tidak dilakukan oleh Bapak Vincent kalau suatu saat itu terjadi. Bahkan ketika Bapak Vincent pun mau melawan, ternyata Yesus ajarkan, jangan melawan orang yang jahat kepadamu. Ini loh maksud saya tadi itu kan, bisa saja tiap orang kan punya cara masing-masing ketika diperhadapkan dengan situasi seperti itu. Yang saya tanya ketika yang saya lakukan, Bapak, ya, tadi fokusnya begini. Yang saya tanya adalah pas berbohong ini, kan poin permasalahan kita kan Bapak tidak sepakat kalau berbohong itu ada yang baik. Saya tanya, kalau Bapak Vincent pada waktu itu berbohong kepada para penjahatnya, anak saya sedang keluar, itu Yesus bunuh Bapak nggak sebagai orang berdosa? Hukum kan upah dosa adalah maut, artinya Bapak masuk neraka kan? Karena kan tidak boleh. Nah, ketika Bapak diperintahkan Yesus jangan melawan, kenapa Bapak tentang? Jadi mana yang betul ajaran Kristen ini? Boleh dilawan Yesus boleh enggak nih? Ketika melawan ikut ajaran negara, kan ada undang-undang. Ketika ada perintah untuk satu lain nggak boleh berbohong. Sementara ada contoh orang berbohong diselamatkan Tuhan. Macam mana sebenarnya memahami agama Kristen ini? Kok nggak konsisten ajarannya? Ini loh maksudnya, jangan berbuat membalas kejahatan dengan kejahatan. Itu artinya itu beda Pak. Bapak bahasa Indonesia ngerti nggak?
Membalas kejahatan dengan melawan itu beda. Tidak semua melawan itu membalas kejahatan dengan kejahatan. Contoh, ketika saya mau diperkosa, saya tidak perlu perkosa balik orangnya, Pak. Itu namanya membalas kejahatan dengan kejahatan. Ketika saya diperkosa, saya tolak untuk diperkosa, saya tonjok mukanya, saya tendang barangnya. Itu namanya melawan. Kalau membalas kejahatan dengan kejahatan yang sama, saya diperkosa, karena saya sakit hati, saya balas perkosa dia. Itu terjadi dalam kitab Bapak, di mana ketika Daud mengambil bini orang, bininya Daud diambil Tuhan lagi, diberikan kepada orang untuk ditiduri. Itu namanya membalas kejahatan dengan kejahatan. Saya bingung dengan orang Kristen. Semua yang kalian tidak imani sudah dilakukan oleh Tuhan kalian. Dilarang berbohong, Tuhan kalian izinkan Rahab berbohong. Yakub penipu diselamatkan Tuhan. Ketika kalian katakan kepada kami, Yesus bilang jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, padahal bukan begitu tertulis. Yesus berkata jangan melawan orang jahat kepadamu, bukan jangan melawan kejahatan dengan kejahatan. Tapi pernyataannya adalah Bapak jangan perintir kitab sucinya. Dalam kitab Bapak tertulisnya begini, jangan melawan orang yang jahat kepadamu. Itu larangan, perintahnya, melainkan apabila ditampar pipi kiri kasih kanan. Apa yang Bapak pahami itu kenapa tidak sesuai dengan tertulis? Kalau membalas kejahatan dengan kejahatan, Bapak misalkannya rumahnya dirampok, Bapak rampok rumah orang, Bapak anaknya diperkosa, Bapak perkosa anak orang, itu membalas kejahatan dengan kejahatan yang sama. Dalam Islam tidak ada begitu. Justru itu adanya di Bible. Tuhan Bapak pernah begitu. Istri orang diambil oleh Daud. Tuhan mengambil istri Daud untuk diperkodok sama anaknya, bukan diperkodok, ditiduri sama anaknya Absalom. 2 Samuel pasal 12. Bapak baca satu perikop itu. Jadi agak lucu ini. Apa yang kalian haramkan sekarang sudah lebih dulu dilakukan oleh Tuhan kalian zaman dahulu sebelum dia jadi manusia. Kalau kalian katakan Tuhan kalian merevisi hukumnya sendiri, berarti dia bertaubat ini. Atau macam mana cara memikirkan ini? Silakan kasih paham dulu kami. Bapak Kristen, boleh. Bapak kan orang Kristen, pendeta, boleh, silakan. Bapak punya hak untuk menjawab. Jadi begini ya, kalau bagi saya pikir tidak perlu saya menjawab apa yang disampaikan tadi, tidak perlu juga saya mengklarifikasi. Oke, saya tidak paksa. Karena Mbak Rifa sudah punya konsep dan pendapat tersendiri tentang kekristenan dan Alkitab, kan sudah menjelaskan panjang lebar. Jadi bagi saya tidak perlu saya harus mengklarifikasi atau membela diri di sini. Memang kan saya hanya bertanya tentang tadi kan. Ternyata bisa dengan contoh-contoh yang sudah ada. Nggak apa-apa kalau saya menghormati apa yang disampaikan tadi. Cuman tadi kan saya ditanya ke saya ketika ada penjahat masuk ya. Kalau saya bukan menolak kebohongan itu, tetapi saya tidak memakai dengan menjawab anak saya nggak ada di sini. Saya pasti menggunakan. Enggak, saya bukan diam saja atau ketakutan, enggak. Kan diri saya kalau tahu penjahat masuk ya, saya nggak mau berkomunikasi dengan dia. Tentunya kita berusaha bagaimana melumpuhkan penjahat itu secepat mungkin. Nah itu pribadi saya ya. Setiap orang pasti begitu, Pak. Setiap orang kalau udah tahu penjahat, Pak, memang Bapak tahu kalau ada penjahat masuk, buktinya banyak kejadian, Pak, di mana sahabat sendiri menjadi penjahat, tetangga sendiri menjadi penjahat. Yang kita bicara ini adalah ketika peristiwanya sudah terjadi, solusinya apa di agama Bapak, gitu loh. Coba Bapak cerita peristiwa belum terjadi, masa Bapak tahu semua penjahat, mana yang enggak? Bapak ini gimana? Ditanya ke saya, maka saya jawab karena kepribadian saya seperti itu. Mungkin ada kepribadian orang. Iya, kepribadian Bapak itu menentang Bible Bapak. Iya, enggak apa-apa kalau dibilang begitu. Bukan, ini bukan kata saya. Coba kita renungkan baik-baik ya. Saya bicara tentang situasi yang pernah dialami oleh orang lain. Ya, contohnya Rahab. Ya. Bukan berarti peristiwa yang saya sampaikan ini nggak pernah ada. Di kitab Bapak pun terjadi peristiwanya. Orang Israel, dia dikejar-kejar oleh orang Yeriko. Dia bersembunyi di atas sotoh rumahnya si Rahab. Orang Yeriko bertanya, kemana orang Israel itu? Apa jawaban Rahab? Mereka sudah pergi. Bapak bilang itu tidak boleh di agama Bapak. Ternyata justru Tuhan menyelamatkan Rahab gara-gara dia menyelamatkan orang Yeriko. Saya belum pernah bilang dari tadi nggak boleh di agama saya. Nah berarti pertanyaan sekali lagi nih, boleh nggak berbohong dalam agama Bapak? Mendengarkan dari tadi, tidak membuat pernyataan-pernyataan. Nah, mari kita masuk ya.
Maka inilah pernyataan kami, ini yang dimaksud rahmat Tuhan kepada kami, memberikan solusi kepada korban kejahatan untuk bahkan ketika melanggar aturan pun tidak dihukum oleh Tuhan. Karena ketika dia melanggar aturan itu bukan karena dia ingin melanggar Tuhan, tapi ingin menyelamatkan dirinya dengan toleransi dari Tuhan bahwa dia tidak dihukumi sebagai orang berdosa ketika dia berbohong. Karena ada pengecualian, sama seperti makan babi. Bagaimana mungkin orang nggak sengaja makan babi, upah dosa adalah maut, mati dia? Nggak mungkin. Inilah bentuk kasihnya Tuhan itu. Tuhan itu, Pak, dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah ayat terakhir, la yukhallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak mungkin Allah memberikan beban hukum memerintahkan manusia itu melampaui kemampuannya. Makanya mampu dan tidak mampu itu tidak jadi asbab orang masuk surga, tapi yang menjadi asbab orang masuk surga mau dan tidak mau. Karena Bapak tidak mampu pun misalkannya mengikuti aturan Islam, karena memang fisiknya tidak mampu, Bapak tidak masuk neraka. Karena mutlaknya hukum itu kepada mereka yang diberikan kemampuan gitu loh. Mampu Bapak berjalan sholat sambil berdiri, silahkan. Ketika Bapak tidak sholat sambil berdiri, Bapak tidak masuk neraka. Karena itu bentuk cinta kasih Tuhan yang memberikan toleransi. Karena esensi ibadah itu bukan untuk apa ya, kayak orang Yahudi itu. Pokoknya mesti pokoknya nggak boleh pegang mayat. Kalau pegang mayat jadi najis, siapapun mati bahasa bodoh. Nggak dipegang sama orang Yahudi. Inilah ajaran yang tidak mungkin berasal dari Tuhan, karena ajaran ini termasuk zolim, tidak bermanfaat buat orang lain dan tidak bermanfaat buat diri sendiri. Karena kalau Tuhan itu mengajarkan sesuatu kepada hambanya, pastilah ajaran itu bermanfaat kepada diri sendiri dan bermanfaat kepada orang lain. Contoh, apa manfaatnya ketika kita berbohong menyelamatkan keluarga kita? Yaitu tadi manfaatnya, menyelamatkan diri dari penindasan, menyelamatkan nyawa dari kejahatan orang lain. Ripa, bilang Yesus Tuhan, ada pistol di kepala saya. Kalau saya bilang tidak, saya tetap masuk surga. Tapi kalau saya bilang iya, saya beriman kepada Yesus, saya tetap tidak berdosa. Inilah Tuhan saya. Kalau ada Tuhan yang ketika orangnya udah mau mati, terpaksa, iya pokoknya saya, itu Tuhan yang zolim. Tuhan yang tidak mengerti dengan ciptaannya. Dia tahu ciptaannya. Masa dia berikan hukum yang tidak mampu dijalankan? Masa dia tidak beri solusi kepada hambanya? Emang dia tidak tahu bahwa hambanya nanti akan menghadapi situasi dan kondisi yang sulit? Seperti yang pernah terjadi, Bapak baca berita-berita itu. Jadi kalau kita bicara tentang ketuhanan, Tuhan itu ketika memberi hukum dan toleransi, mestilah kebaikan untuk si penganut agama. Kalau ada ajaran yang merugikan diri sendiri, merugikan orang lain, senang dengan penderitaan orang lain, itu ajaran iblis, nggak mungkin dari Tuhan. Oh, jadi berbohong itu ada berapa macam tadi ya? Keluarga ya? Ya, Ada tiga. Terus dalam Ya. orang tua anak sama apa lagi nih? Ada tiga ya? Ya, bentar. Ya, Ada satunya. bentar. Saya kasih dalilnya aja ya. Saya kasih Bapak dalilnya ya. Nih. Aku ini diriwayatkan sama Ummu Kulsum binti Uqbah ya. Ini dalam hadis riwayat Imam Muslim nomor 2605. Aku tidak pernah mendengar Rasulullah memberikan keringanan. Nah, toleransi Pak, bukan perintah. Toleransi. Boleh berbohong kecuali dalam 3 hal. Dalam peperangan. Bapak misalnya dalam berperang, Bapak tahu di mana lokasi senjata. Ditanya sama penjahat, di mana senjata kalian sembunyikan? Bapak nggak boleh jujur, mengkhianati negara. Bahkan Bapak berkata, saya tidak tahu, padahal Bapak tahu, itu juga berbohong. Saya tidak tahu, padahal Bapak tahu, itu kan berbohong itu. Tidak dihukumi berdosa dalam Islam. Kedua, untuk mendamaikan kedua manusia tadi, itu yang saya berikan ilustrasi. Mama Bapak dan ayahnya Bapak mau bercerai. Bapak sebagai anak prihatin dengan hal ini, padahal masalahnya kecil. Bang Al, ganti itu stikernya Bang Al. Ya, ternyata mamanya Bang Al buang stikernya. Ternyata Bapak beli coklat. Bang Al monitor. Ya, Bapak beli coklat itu, kasih sama mama. Mamaku, ini tadi Papa suruh saya antar ini beli coklat. Nah, ketika mamanya sudah mulai baikan dengan Papa, nanti kan bisa bilang sebenarnya beli coklat saya, tapi ya sudahlah, kan sudah selesai masalah. Boleh begitu. Waktu berbohong itu tidak berdosa. Yang kedua, dalam percakapan suami kepada istrinya. Ada seorang suami, dia kerja larut malam dalam hal yang ahsan ya, bukan ketika dia selingkuh loh.
Ketika dia selingkuh, dia dikenai dosa selingkuh. Tapi ketika dia pulang, dia dapat bonus dari kantor misalkannya. Dapat bonus dari kantor. Nah, istrinya ini cemburuan misalkannya. Maka dia berbohong. Ini diberikan teman atau apalah begitu. Maka dia tidak berdosa kecuali dalam hal yang memang dia masuk ke dalam dosa. Tidak ada istilahnya kau berzina dengan perempuan lain lalu kau pulang ke rumahmu. Saya tidak berzina kok dari tadi. Karena dia dihukumi dosa berzinanya, wala takraba zina, hukumnya rajam sampai mati. Tapi dalam maslahat yang baik, ya. Seorang suami bilang, bapak masak istrinya. Papa, gimana masakan mama? Udah capek bininya kalang kabut kerja dari pagi, bilang pula masakan bini nggak enak, ditampar sama bininya itu. Ya boleh bilang masakan mama enak, padahal nggak enak. Tapi mama gini, mungkin mama tadi pas sambil masak menangis ya. Kenapa kok agak rada asin, air matanya mungkin tertumpah. Kan pinter begitu. Itulah kemaslahatan dalam rumah tangga, mendamaikan orang lain dalam bernegara. Diizinkan itu, tidak berdosa. Mama, papa, mama cantik nggak? Padahal muka mamanya kayak kera kan? Iya, mama paling cantik di dunia. Bohong itu Pak. Kalau dibilang kau istriku paling cantik di dunia, bohong. Apakah berdosa begitu? Yesus hukum gitu, orang bilang gitu berdosa itu, kejam kali Yesus. Inilah yang tidak dijatuhi berdosa oleh Allah. Begitu. Seperti itulah kiranya, Masya Allah. Jadi ada 3 macam tadi ya. Iya. Dalam peperangan, iya. dalam mendamaikan dua dalam orang sedang suami istri. dalam mendamaikan 2 orang yang sedang bermusuhan dan begitu juga, kira-kira. suami terhadap istri ya. Betul sekali. Suami itu harus banyak bohongnya sama istri. Oh enggak lah. Karena gini, istri ini kan otaknya kan ini ya, cepat sensitif, ya cepat inilah ya, namanya perbedaan otak perempuan dan laki-laki. Jadi enggak, otaknya enggak beda Pak. Bentar. Dalam ranah medis otaknya beda. Enggak, jangan bicarakan sesuatu yang itu salah. Enggak, bentar Pak. Otak, akal, kemampuan berpikir, kecerdasan itu beda loh Pak. Otak bukan akal bukan kecerdasan, itu beda Pak. Bapak hati-hati loh. Otak manusia itu diberikan porsinya sama, ya. Tetapi kalau otak sudah berbeda Pak, itu masuk ke ranah mampu dan tidak mampu. Yang diberi perbedaan itu kemampuan Pak. Contoh, ada perempuan ini tidak mampu menyelesaikan masalah dengan kecerdasan, tapi mampu menyelesaikan masalah dengan perasaan, dengan menangis, dengan ngambek, nggak mau. Apa? Saya menghargai pendapat, tapi bukan itu bukan pendapat pribadi Pak, itu secara esensi Pak. Jangan samakan otak dengan akal. Saya juga ketika berbicara pasti punya ilmu, pakai ilmu, karena ya monggo tunjukkan karya ilmiahnya Pak. Otak itu beda antara otak laki-laki dan perempuan. Karena gini, ketika saya berbicara otak, pastinya saya sudah punya pengetahuan. Jadi satunya lebih banyak menggunakan otak kiri, satunya lebih kanan. Jadi memang suami harus bijaksana ketika menghadapi istri. Salah satunya ya dengan diistilahkan kalau seperti katanya bohong, tetapi mungkin saya istilahkan lebih bijaksana lah dalam berbicara gitu. Ya, nggak apa-apa sih, nggak masalah. Kalau dibilang pengecualian 3 itu nggak masalah, tapi mungkin saya mengistilahkan dengan kata bijaksana ya. Seseorang bijaksana suami terhadap istri, seseorang lebih bijaksana dalam memperdamaikan 2 orang yang sedang bermusuhan, seseorang juga harus bijaksana dalam menghadapi musuh di dalam peperangan. Mungkin gitu, nggak ada masalah. Ya, makanya kita berikan tadi istilahnya aja kita beda gitu. Saya menggunakan kata istilah bijaksana, mungkin di situ menggunakan kata berbohong dalam tanda kutip pengecualian. Kalau kami nggak boleh Pak mengganti sebuah diksi yang jelas, nggak boleh, itu namanya setan Pak. Masa berbohong dibilang kebijaksanaan? Berbohongnya berbohong aja. Jadi kami nggak boleh gitu Pak. Masa kami ganti ayam jadi bebek hanya untuk didengarkan indah? Islam itu bukan terdengar indah Pak, tapi aktualisasinya indah ya. Buat Islam itu bukan lebih baik terdengar indah, tapi implementasinya nggak indah, enggak. Di Islam itu ya berbohong. Itu berbohong namanya, makanya diizinkan berbohong dalam 3 hal itu. Nggak ada ceritanya diganti kemudian itu namanya kebijaksanaan. Oh nggak bisa Pak. Itu namanya definisi kebijaksanaan itu bukan dari
implementasi perilaku itu, tapi secara sikap keseluruhan tuh nggak apa-apa. Begitu loh, Pak. Ya, nggak Paham apa-apa. nggak? Kalau enggak, saya paham, maksud saya gini loh. Kalau memang mau terima dengan apa yang saya sampaikan, nggak apa-apa. Saya tetap menghargai kalau di Islam. Ya udah, kita biar enak nih, biar kita nggak bertele-tele nih, Pak. Karena Pak Vincent bertanya. Sekarang saya tanya balik nih, bagaimana menurut Bapak? Tetap kalau Yesus itu, kalau Bapak berbohong dalam 3 hal tadi, Bapak tetap masuk neraka itu? Kalau pengajaran Tuhan Yesus ya, itu Masuk neraka. Saya belum pernah menemukan hal-hal seperti itu. Oh ya udah, kalau gitu nggak usah dijawab. Oke, Bapak bertanya aja. Alkitab kami mengajarkan, jika iya, hendaklah kamu katakan iya. Oh, Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. jadi kalau Selebihnya seandainya itu berdasarkan ayat itu, Pak, berdasarkan ayat itu pemahaman Bapak, kalau seandainya berbohong dalam 3 tadi, Bapak masuk neraka. Berdasarkan ayat itu, maka kita akan untuk jujur Iya, katakan iya. Oke. dalam Oke, hal siap. kata-kata, dalam Mantap. hal bertingkah laku dan lain sebagainya. Namun Oke. ketika dikecualikan dalam 3 hal tadi, maka itu saya istilahkan